Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang kita akan belajar bahasa Indonesia tema 2. Di tema 2 ini nanti kita akan belajar tentang mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku yang dikelompokkan dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Iya, jadi di tema 2 ini ada beberapa materi yang akan kita pelajari, yaitu pertama, informasi teks dalam bentuk peta pikiran, kedua, aspek informasi dan kata tanya dalam teks, dan yang ketiga, menyajikan informasi dari teks atau bacaan. Ada yang tahu belum informasi itu apa? Ya, informasi adalah penjelasan dan pemberitahuan mengenai suatu hal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, informasi adalah penerangan, pemberitahuan, kabar atau berita tentang sesuatu. Sebuah informasi dapat ditemukan dalam bentuk peta pikiran. Sumber informasi dapat berbentuk dalam media cetak, yaitu buku, koran, tabloid, dan majalah. Atau bisa juga berbentuk media elektronik. Media elektronik yaitu radio, televisi, dan internet. Ya, sebuah informasi dapat ditemukan dalam bentuk peta pikiran. Ada yang sudah tahu belum peta pikiran itu apa? Ya, peta pikiran disebut juga dengan peta konsep. Peta pikiran adalah cara menyajikan suatu informasi dalam bentuk kata kunci dan diagram. Atau bisa juga dengan suatu cara mencatat kreatif dan efektif yang disajikan secara singkat. Selanjutnya, langkah-langkah membuat peta pikiran. Sebelum kita membuat peta pikiran, langkah pertama yaitu menentukan ide pokok atau kalimat utama berdasarkan teks atau bacaan. Setelah kita menentukan ide pokok, langkah kedua yaitu kita harus membuat daftar pertanyaan. Lalu, jika selesai membuat daftar pertanyaan, kita bisa menuliskannya ke dalam bentuk peta pikiran. Sebuah informasi biasanya mengandung aspek kata tanya, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Bisa disingkat dengan adik Simba. A. Apa, di mana, kapan, siapa, M. Mengapa, bagaimana. Apa digunakan untuk menunjukkan penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Sebagai contoh, apa makna dari lambang sila pertama Pancasila? Lalu kedua, di mana? Digunakan untuk menunjukkan penyebutan tempat. Sebagai contoh, di mana dilaksanakan pembacaan proklamasi kemerdekaan di Indonesia? Yang ketiga, kapan? Kapan digunakan untuk menunjukkan penyebutan atau penjelasan waktu? Sebagai contoh, kapan terjadinya peristiwa Rengas Dengklok? Lalu siapa? Siapa digunakan untuk menunjukkan nama orang, jabatan, atau pekerjaan. Sebagai contoh, siapa yang membacakan teks proklamasi kemerdekaan? Lalu mengapa? Mengapa digunakan untuk menunjukkan alasan penyebut atau sebab. Sebagai contoh, mengapa Indonesia disebut negara maritim? Dan yang terakhir, bagaimana? Bagaimana digunakan untuk menunjukkan keterangan cara,
atau proses penjelasan, ciri-ciri, atau karakter tokoh. Sebagai contoh, bagaimana proses penyusunan teks proklamasi kemerdekaan? Ya, jadi itu tadi penjelasan tentang kata tanya. Berikut merupakan contoh teks yang akan kita buat menjadi peta pikiran. Bacalah teks berikut. Peristiwa pada masa penjajahan Belanda. Pada tahun 1596, Belanda datang ke Indonesia. Kedatangan Belanda dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Mereka mendarat di Jawa Barat, tepatnya di Pelabuhan Banten. Belanda datang dengan niat yang kurang baik. Mereka pun terkesan angkuh dan ingin berkuasa. Belanda pun mendirikan VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie, atau Kongsi Dagang pada 20 Maret 1602 dengan alasan untuk kepentingan dagang. Namun, tidak hanya untuk berdagang. VOC ternyata bertujuan untuk menguasai pelabuhan-pelabuhan penting dan menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. Tidak hanya di Banten, Belanda kian merajalela dengan memperluas daerah kekuasaannya hingga seluruh wilayah Nusantara. Hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya persatuan. Namun, pada akhir abad ke-18, VOC bangkrut karena banyak karyawan VOC yang melakukan korupsi. Setelah kita membaca teks tadi, dapat kita buat daftar pertanyaan dengan aspek kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Seperti berikut. Apa? Apa tujuan utama VOC? Tujuan utama VOC yaitu untuk menguasai pelabuhan-pelabuhan penting dan menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. Lalu di mana? Di mana pasukan Belanda pertama kali tiba di Indonesia? Pasukan Belanda pertama kali tiba di Indonesia yaitu di Jawa Barat, tepatnya di Pelabuhan Banten. Lalu kapan? Kapan VOC didirikan? Belanda mendirikan VOC atau Kongsi Dagang pada 20 Maret 1602. Lalu siapa? Siapa pimpinan pasukan Belanda saat itu? Pada saat itu, Belanda dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Lalu mengapa? Mengapa Belanda dapat menguasai seluruh wilayah Indonesia? Belanda dapat menguasai seluruh wilayah Indonesia karena kurang kuatnya persatuan. Terakhir, bagaimana? Bagaimana VOC bangkrut? VOC bangkrut karena banyak karyawan VOC yang melakukan korupsi. Setelah kita buat pertanyaan tersebut, jadilah peta pikiran seperti pada bagan atau diagram seperti ini. Itu tadi penjelasan materi tentang informasi teks dalam bentuk peta pikiran. Ustazah yakin kita semua bisa memahami penjelasan materi tersebut. Sekian penjelasan dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.